alam para malaikat, sebuah pengumuman ilahi disampaikan. Allah berfirman, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat yang mengetahui potensi kerusakan bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Namun Allah yang Maha Mengetahui menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari intisari bumi tanah liat, dari berbagai warna wujud Adam dibentuk. Selama bertahun-tahun, ia terbaring tak bernyawa. Kemudian datanglah perintah, "Jadilah." Roh masuk ke dalamnya, ia bersin, dan para malaikat mengajarinya kata-kata pertamanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian, kehormatan tertinggi, Allah memerintahkan para malaikat, "Bersujudlah kalian kepada Adam." Dan mereka semua pun bersujud, semuanya kecuali iblis. Dipenuhi kesombongan, ia menolak. "Aku lebih baik daripadanya." Katanya, "Engkau menciptakanku dari api, dan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kesombongannya, iblis diusir. Namun ia bersumpah, "Sungguh, aku akan menyesatkan anak cucumu dari jalanmu yang lurus di surga." Adam diberikan seorang pendamping. Hawa diciptakan dari jiwanya sendiri untuk memberinya ketentraman. Mereka hidup dalam kedamaian sempurna dengan satu perintah dari Allah, "Nikmatilah buah-buahan di surga dengan bebas. Tapi janganlah mendekati pohon ini, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang zalim." Tetapi musuh mereka, iblis, sedang menunggu. Ia membisikkan godaan kepada mereka, mengisi hati mereka dengan keraguan dan keinginan. "Rabbmu hanya melarang pohon ini, agar kamu tidak menjadi malaikat atau hidup selamanya." Dustanya, bahkan bersumpah atas nama Allah untuk menipu mereka. Godaan itu menjadi terlalu kuat. Mereka lupa akan peringatan itu. Mereka mendekati pohon itu, dan mereka memakannya. Pada saat itu juga, keadaan bersahaja mereka hilang. Mereka merasakan rasa malu yang tak pernah mereka kenal dan berusaha menutupi diri dengan dedaunan. Musik damai surga menghilang. Suara Allah memanggil mereka, "Bukankah aku telah melarangmu mendekati pohon itu? Bukankah telah aku katakan bahwa setan adalah musuhmu yang nyata?" Hati mereka hancur oleh penyesalan. Mereka mengangkat tangan berdoa, "Wahai Rob kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Dan Allah yang menerima taubat, yang Maha Penyayang, mengampuni mereka. Namun sebuah takdir baru menanti. Allah berfirman, "Turunlah kamu semuanya. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Di bumi, kamu akan memiliki tempat tinggal dan kenikmatan hidup untuk sementara waktu." Surga kini ada di belakang mereka. Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Di bumi, kehidupan baru dimulai. Itu adalah dunia penuh usaha dan perjuangan, tetapi juga harapan. Adam dan Hawa membangun kehidupan dan dikaruniai anak kembar, Kabil dan saudara perempuannya, serta Habil dan saudara perempuannya. Anak-anak itu tumbuh. Kabil menjadi petani, Habil menjadi penggembala. Saat tiba waktunya untuk menikah, Adam mengikuti perintah Allah, memerintahkan agar setiap anak laki-laki menikahi saudara perempuan kembar dari yang lain. Tetapi Kabil terobsesi dengan kecantikan saudara perempuannya sendiri, menolak. Ia diliputi oleh keiri hatian. Untuk menyelesaikan konflik, Adam memerintahkan setiap anak untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak. Habil yang tulus dan taat mempersembahkan domba terbaiknya. Kabil yang bersikap membangkang
mempersembahkan gandumnya yang paling jelek. Api dari langit turun dan menyambar kurban Habil, meninggalkan kurban Kabil tak tersentuh. Dibutakan oleh amarah dan kecemburuan, Kabil mengancam saudaranya. "Aku akan membunuhmu, Habil, yang damai dan benar." Menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jika kamu mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah." Namun, hati Kabil telah terkunci. Ia memukul saudaranya dan membunuhnya. Ia telah melakukan pembunuhan pertama di bumi. Diliputi rasa bersalah, ia tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad itu. Kemudian, Allah mengutus 2 burung gagak, satu membunuh yang lain, lalu menkakar-kakar tanah untuk menguburkannya. Melihat itu, Kabil berteriak, "Celaka aku! Apakah aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Dan ia pun mengubur saudaranya. Dipenuhi penyesalan, sebelum kematiannya sendiri, Adam meneruskan pengetahuannya kepada putranya, Sits. Ia mengajarkan anak Kinania tentang Allah, memperingatkan mereka tentang iblis, dan memberikan janji akan datangnya petunjuk. Kehidupannya di bumi adalah bukti dari taubat, perjuangan, dan petunjuk yang hakiki. Kisah Adam adalah kisah kita. Ini adalah kisah tentang penciptaan yang mulia, kelemahan manusia, taubat yang tulus, dan kesempatan kedua di bumi. Ia mengajarkan kita bahwa kita akan diuji, bahwa setan adalah musuh abadi kita. Tetapi pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang kembali kepadanya.